geger di tapal batas Puskesmas Uren. Turnamen sepak bola Bupati Balangan Cup tahun 2022 Sebanua 6 resmi ditutup. Dekran Asda Balangan berikan pelatihan pemasaran dasar UMKM. BNNK Balangan adakan workshop P4GN di instansi pemerintah. Disduk Capil dan Kejari Balangan tanda tangani kerjasama bidang hukum perdata dan TUN. Kunjungi Balangan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tekankan penurunan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Sarah, berikut batarbangan selengkapnya. Pelayanan puskesmas berjalan di tapal batas pubertas. Puskesmas Uren harus berjuang keras untuk menuju Ambatunin anak desa Uren yang berada di pelosok terpencil di Kecamatan Halon, Kabupaten Balangan, Rabu 8 Juni 2022. Pelayanan puskesmas berjalan di tapal batas atau pubertas. Puskesmas Uren harus berjuang keras untuk menuju Ambatunin, anak desa Uren yang berada di pelosok terpencil di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Jauh dari pusat pelayanan kesehatan dan akses yang sangat sulit dilalui, bahkan roda 2 pun harus memutar jauh ke Kalimantan Timur menuju Kabupaten Pasir. Memakan waktu hingga 12 jam perjalanan menggunakan roda 2, sedangkan berjalan kaki memakan waktu 4-6 jam perjalanan. Dalam kesempatan Dr. Kina dari Puskesmas Uren Kecamatan Halong mengatakan kegiatan tersebut merupakan pelayanan pubertas di Ambatunin anak desa Uren. Ia juga menyebut masyarakat di Ambatunin sangat antusias dan menerima dengan baik serta mengikuti kegiatan pelayanan dengan lancar. Di sini kami di Ambatunin lagi melakukan kegiatan pubertas. Puskesmas berjalan di tapal batas. Nah, adapun kegiatan yang kami lakukan hari ini yaitu berupa vaksinasi COVID-19, Dian, bulan imunisasi anak nasional, sunatan, dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Nah, di sini masyarakatnya antusias menerima kami, melakukan pelayanan. Sementara itu, PLT Kepala Sekolah SD Kecil Ambatunin dan juga sekaligus warga setempat, Lelo Dinata mengungkapkan ucapan terima kasih atas pelayanan kesehatan gratis yang diberikan. Ia mengucapkan terima kasih kepada pihak Puskesmas Uren yang sudah jauh-jauh hari merencanakan bisa datang ke tempat Ambatunin anak desa Uren. Kegiatan hari ini adalah kegiatan vaksin yang kedua untuk siswa kami di SD Kecil Ambatunin. Ada berapa orang siswa yang ada di Ambatunin ini, Pak? Untuk yang divaksin hari ini itu ada 9 orang. Jumlahnya sendiri? Sebenarnya jumlahnya sendiri itu kemarin ada 10, cuman yang satunya mutasi sebelum vaksin 1. Jadi yang divaksin itu 9. Itu yang sudah divaksin 2 kali ya? Sudah divaksin 2 kali. Untuk vaksin yang pertama sudah 100% dan untuk vaksin yang kedua hari ini juga 100%. Untuk warga sekitar sendiri ada yang divaksin? Dari yang saya lihat tadi ada yang vaksin kedua. Kebetulan juga warganya ikut bersama-sama ke SD Kecil Ambatunin untuk bervaksin. Ia berharap pelayanan kesehatan di daerah terpencil bisa ditingkatkan dan akses menuju bisa dilakukan dengan mudah. Saya sebagai PLT Kepala Sekolah SD Kecil Ambatunin mengucapkan terima kasih kepada pihak Puskesmas Uren sudah jauh-jauh hari merencanakan untuk bisa datang ke tempat ini, yaitu SD Kecil Ambatunin yang ada di Desa Uren, kampungnya Ambatunin RT 06. Dan untuk bisa sampai ke sini mereka sudah
melengkapi diri maupun logistik lain yang diperlukan di tempat ini. Alkori dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di pertandingan babak final turnamen sepak bola Bupati Balangan Cup 2022 Sebanua 6 yang mempertemukan Barabai Persus Amuntai di lapangan sepak bola Martasura Paringin, Jumat 10 Juni 2022. Keseruan nampak di pertandingan babak final turnamen sepak bola Bupati Balangan Cup 2022 Sebanua 6 yang mempertemukan Porprov Hulu Sungai Tengah Barabai versus Porprov Hulu Sungai Utara Amuntai di lapangan sepak bola Martasura Paringin Jumat 10 Juni 2022. Hasil di babak pertama dan kuda Porprov Hulu Sungai Tengah versus Porprov Hulu Sungai Utara bermain imbang dan harus dilanjutkan di babak tambahan atau extra time. Namun, lagi-lagi kedua tim sama-sama berhasil mempertahankan gawangnya agar tidak kebobolan. Laga kemudian berlanjut di adu penalti dan Porprov Hulu Sungai Tengah Barabai harus mengakui kekalahannya dengan Porprov Hulu Sungai Utara Amuntai dengan skor tipis yakni Hulu Sungai Tengah 4 dan Hulu Sungai Utara 5. Dengan hasil tersebut, Porprov Hulu Sungai Utara Amuntai berhasil keluar sebagai juara di turnamen sepak bola Bupati Balangan Cup 2022 Sebanua 6 di Kabupaten Balangan. Trofi juara diserahkan langsung oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi kepada Porprov Hulu Sungai Utara Amuntai yang sekaligus mengucapkan selamat atas raihan yang didapatkan di turnamen sepak bola Bupati Balangan Cup 2022 Sebanua 6. Abdul Hadi juga mengucapkan terima kasih kepada KONI Balangan dan panitia penyelenggara atas suksesnya penyelenggaraan turnamen sepak bola Bupati Balangan Cup 2022 Sebanua 6 di Kabupaten Balangan. Orang nomor 1 di Kabupaten Balangan yang berjuluk Bumi Sanggam tersebut juga berpesan bahwa melalui turnamen yang dilaksanakan bisa dipetik hikmah, pelajaran maupun nilai-nilai penting dari sepak bola dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bella Kilarendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Dekranasda Balangan berikan pelatihan untuk pelaku UMKM dengan menggusung tema pemasaran dasar UMKM di Dekranasda setempat, Senin 13 Juni 2022. Dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, Dekranasda Balangan berikan pelatihan untuk pelaku UMKM dengan mengusung tema pemasaran dasar UMKM di Dekranasda setempat, Senin 13 Juni 2022. Kegiatan ditujukan untuk memperkuat pemasaran para pelaku UMKM di Kabupaten Balangan dengan harapan dari kegiatan para peserta lebih tahu tentang cara memasarkan produk jualan mereka dan membuat tampilan atau packaging yang lebih menarik sehingga ada kenaikan omset yang signifikan. Ketua Dekranasda Balangan, Sri Huryati Hadi menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada penggerak UMKM di Kabupaten Balangan agar produk itu bisa diminati dan terjual di pasaran. Untuk bisa laku di pasaran, jadi kita memberikan pelatihan itu bagaimana supaya mereka bisa bersaing dengan harga yang lebih tinggi. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah pelatihan ini mereka bisa memberikan memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan dari narasumber yang kita undang dari Banjarmasin itu. Lanjut, Sri Huryati melalui kegiatan pelatihan ini para peserta UMKM bisa memberikan dan memanfaatkan yang diberikan narasumber. Terpisah, Ketua DPD GKN Provinsi Kalimantan Selatan Siti Isdania Haryani mengucapkan saat mendukung atas adanya kegiatan ini, khususnya dalam memajukan UMKM di Kabupaten Balangan. Sebenarnya UMKM ini cukup bagus, cuman tinggal kitanya yang pihak-pihak tertentu yang memberikan pendampingan lebih banyak.
Karena apalagi zamannya ini kan zaman digitalisasi ya. UMKM Balangan nih masih dianggap banyak yang di kampungan kan. Yang di kampung itu mereka perlu pendampingan khusus. Ya kan, pendampingan khusus masalah yang perizinan maupun yang lain, karena seperti aku bilang tadi, semua saat ini zamannya online, zamannya digital saja, yang dibutuhkan sekali adalah pendampingan. Ditambahnya, agar pelaku usaha juga mampu memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi dan pemasaran produk sehingga penjualan dapat meningkat. Terakhir, ia berharap untuk pendampingan bagi pelaku UMKM bisa ditambah lagi guna memajukan akses sampai ke desa-desa tertentu. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Balangan adakan workshop penggiat pencegahan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bagi instansi pemerintah Kabupaten Balangan di Meeting Room Arauda Resto dan Waterpark Balangan, Selasa 14 Juni 2022. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan adakan workshop penggiat pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN bagi instansi pemerintah Kabupaten Balangan di Meeting Room Arauda Resto dan Waterpark Balangan, Selasa 14 Juni 2022. Kasubag Umum BNNK Balangan Sahirin membuka kegiatan workshop P4GN didampingi Subkoordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Balangan Iwan Rasoli dan narasumber Kasat Binmas Polres Balangan Ibtu Kuswanto yang menyampaikan materi pencegahan narkotika. Kasubag Umum BNNK Balangan Sahirin mengatakan kegiatan kali ini difokuskan pada instansi pemerintah. Hal ini terkait Impres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Ada pelaksanaan Impres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional, di mana setiap kementerian dan lembaga sampai ke pemerintah daerah, yaitu gubernur dan bupati, itu wajib untuk melaksanakan yang namanya Impres nomor 2 tahun 2020. Lanjutnya, pada Impres nomor 2 tahun 2020, setiap SKPD harus membuat rencana aksi nasional. Ada beberapa hal yang harus dilaporkan, salah satunya pembentukan relawan Satgas, pembentukan SKPIS, sosialisasi, tes urin, dan penyebaran informasi, di mana setiap kegiatan dilaporkan dalam 6 bulan. Kasat Binmas Polres Balangan Ibtu Kuswanto menyampaikan pencegahan penyalahgunaan narkotika bisa saja dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Workshop sesi 2 dilanjutkan dengan penyampaian aspek hukum penyalahgunaan narkotika oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan Ibtu Yadiatullah. Ibtu Yadiatullah mengatakan peran serta masyarakat juga kuat dalam pengungkapan kasus narkotika. Nadia dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Kejaksaan Negeri Balangan melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Aula Kejari Selasa, 14 Juni 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Kejaksaan Negeri Balangan
melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN di Aula Kejari Selasa 14 Juni 2022. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Disduk Capil Balangan Hifziani dan Kajari Balangan Lakana, serta hadir dalam acara tersebut Sekretaris Disduk Capil Balangan beserta jajaran dan para pejabat Kejaksaan Negeri setempat. Kajari Balangan Lakana menyampaikan MOU ini ditujukan untuk bersinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disduk Capil apabila terdapat permasalahan hukum, dan Kejaksaan Negeri Balangan bisa hadir berdasarkan surat kuasa khusus melalui MOU yang sudah disepakati. Selain itu, dalam pendampingan hukum yang bisa dilakukan Kejari Balangan yaitu penanganan tentang adanya data yang bocor atau anggota yang dilaporkan karena melaksanakan tugas perbuatan cacat administrasi, sehingga hal itu bisa dikomplain oleh masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan dengan Kejaksaan Negeri Balangan bertujuan untuk sama-sama bersinergi dalam hal apabila dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pendudukan dan catatan sipil ada permasalahan-permasalahan hukum yang timbul, apakah itu perdata atau tata usaha negara. Nah, Kejaksaan bisa tampil ke depan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dilakukan karena sudah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU. Jadi langsung saja kita bisa mengambil alih ketika diserahkan itu. Sementara itu, Kepala Disduk Capil Balangan Hifziani mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada Kejari Balangan atas bersedianya melakukan kesepakatan bersama dengan Disduk Capil Balangan dalam hal kerjasama pendampingan, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi dalam bidang hukum perdata dan TUN. Kami merasa bangga, merasa terima kasih ya, bahwasanya kami bisa bekerja maksimal dalam rangka melayani masyarakat dan segala hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik itu data masyarakat dan kami dituntut oleh masyarakat, kami sudah didampingi oleh pihak Kajari selaku pengacara kami, pengacara negara, ya. Dan ini erat kaitannya dengan produk-produk yang kami keluarkan berdasarkan topoksi kami, diantaranya kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, ya kan, akta perkawinan non-Muslim, perceraian non-Muslim. Dan banyak lagi layanan-layanan yang kami berikan di SKPD kami. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin kunjungi pemerintah Kabupaten Balangan bertempat di ruang kerja Bupati Balangan, Selasa 14 Juni 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Sarah, wakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kunjungi Pemkab Balangan. Bertempat di ruang kerja Bupati Balangan, Selasa 14 Juni 2022. Kedatangan Wakil Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin bersama rombongan langsung disambut baik oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi beserta sang istri Sri Huryati Hadi. Wagub Kalsel Haji Muhyiddin pun turut mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Pemkab Balangan melalui berbagai program penurunan stunting di wilayah setempat dan capaian yang sudah diraih, yang mana Balangan sudah mulai terlihat penurunannya. Haji Muhyiddin juga menyarankan terkait pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil
Perlu bantuan minuman atau susu tambahan bagi balita 6 bulan ke atas agar pertumbuhan anak dari keluarga kurang mampu bisa lebih baik. Jadi untuk Balangan saat ini kan mungkin urutan berapa? 10 kah tadi? Keempat deh. Teratas. Jadi asal dulunya urutan tertinggi itu 52, sekarang sudah turun menjadi 32. Nah, tapi dalam urutan 32 masih agak tinggi. Nah, jadi mengharapkan untuk Kalimantan Selatan ini dianjurkan itu adalah 20% rata-rata. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya kita berkunjung ke daerah-daerah ini kunjungan pertama, mudah-mudahan ini bisa bersinergi dengan provinsi dengan kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, terutama untuk Balangan. Muhyiddin berpendapat upaya penurunan kasus stunting harus dilakukan menyeluruh dan bersama-sama antara pemerintah dan swasta serta pihak lainnya. Jadi gini, kita kan tidak luput dari bantuan daripada swasta. Kami mengharapkan swasta bisa membantu untuk percepatan penurunan stunting ini. Mungkin kami akan mengajukan nanti proposal kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu semacam tambahan minuman susu, artinya seperti semacam pediasur ataupun Morinaga atau yang lainnya. Yang pakai asid itu ada paling larang itu 20, ada yang 19, 18 dan 4.000. Nah, ini kita akan coba kita sodorkan kepada pengusaha untuk memberikan CSR-nya untuk membantu penurunan stunting di Kalimantan Selatan. Sementara itu Bupati Balangan Haji Abdul Hadi turut menyampaikan strategi yang dilakukan dari Pemkab Balangan, yaitu sudah membentuk tim yang akan bersinergi dengan pihak Provinsi Kalsel. Balangan sudah membentuk tim, tinggal nanti tim kabupaten bersinergi dengan tim provinsi dan langkah lebih menekan angkanya lagi, supaya kita tidak di atas nasional dan tidak di atas provinsi itu. Menyambut dari ajakan kerjasama dari provinsi tadi, bagaimana Pak respon dari? Kami sangat bersyukur sekali dengan kedatangan Pak Wagub pada hari ini semakin memacu semangat tim percepatan penanganan stunting Kabupaten Balangan, bagaimana supaya Balangan bisa lebih berkoordinasi lagi, bersinergi lagi dengan tim provinsi dan pihak-pihak perusahaan swasta yang beroperasi di Kalimantan Selatan, seperti yang disampaikan oleh Pak Wagub. Terakhir, acara pun dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Pemkab Balangan kepada Wagub Kalsel yang diserahkan langsung oleh Bupati Balangan. Silaturahmi ini juga dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Bella Kirarendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.